terutama laki-laki. Kalau sudah rumah tangga, itu laki-laki itu adalah memimpin keluarganya. Kalau jujur kita di Jawa, khususnya di Jawa Tengah sekarang, kadang-kadang di rumah itu sembahyang bora, itu satu ya. Kedua, punya tempat sembahyang bora di rumah masing-masing. Tapi saya bukan nyacap loh, saya ngomong realita loh. Mari kita sekarang ini zamannya terbuka. Mari kita mengakui kekurangan kita mencari menutup kekurangan bersama. Itu harapan saya. Lajengipun saya berharap itu kenapa? Karena kita di Jawa Tengah tidak ibarat ayam itu kehilangan bok, tidak punya sesepuh. Betul. Yang kedua, keadaan alam bapak-bapak dan adik-adik, alam ini tidak bisa kita melawan alam. Ya, contohnya sekarang muncul kasus desak, muncul kasus pausan. Kenapa kok sekarang muncul? Kok nggak dulu? Nah ini yang mari kita berpikir bahwa memang ini sudah ibaratnya sudah orang Jakarta, karena kita ajaran leluhur kita ini kependem 500 tahun menurut sastra. Udah lebih enggak, kita nggak tahu ini. Kalau jujur kita nggak tahu. Itu kan ceritanya atau cari-cari kan kata. Nah, dengan kejadian alam begini, kita yang disebut Hindu sekarang, sebenarnya Hindu ini kan muncul kan baru-baru. Dulu kan namanya tanah-tanah Dharma, jadi ajaran kebenaran, ajaran Hindu. Jadi kita ini nanti akan menjadi ibaratnya di pelarian orang-orang yang macam-macam. Ada yang balik ke Hindu gara-gara sakit, ada yang balik ke Hindu gara-gara nikah, ada balik ke Hindu gara-gara usahanya jeblok, kere ibaratnya. Akeh loh Pak. Nah makanya mari sekarang ya, kita yang masih ini, terutama saudara saya yang ada di Sragen, khususnya sekarang ini, mari kita menyatu. Jadi jangan lagi bisa ada merasa tinggi rendah, ya bodoh pintar, nggak ada sebenarnya di dunia. Nah itu harapan saya. Kenapa Bapak Ari? Itu cerita sedikit perkara kita yang hadir beberapa ini yang sudah disebut mampu. Saya terus terang berkata, secara pribadi saya itu belum merasa mampu. Tetapi karena dipanggil orang, kalau saya sudah betul-betul di mampu itu, artinya di nama mampu, saya lepas semua, artinya saya akan mampu itu. Saya belum bisa secara pribadi ya. Tapi karena sekali lagi saya itu hanya kebetulan ya berkecimpung belajar di Malang dulu, nah terus senang dengan agama dan sebagainya. Jangan sudah ngerti saya beragama kan gitu. Nah jadi nanti saya pesan satu-satu, jangan sekali-sekali merasa berburu ke saya, jangan. Kita cari ilmunya, kan udah sejarah kita leluhur kita ke sana melestarikan, katanya. Itu salah satu. Terus coba-cobaan yang lain kayak tadi Pak Mangku bilang, Pak Mangku dibilang begitu tidak seberapa dengan cobaannya Romo Jati dan Romo yang ada di Gunung Arjuna. Bukan saya mengecilkan jenengan, ini tujuan saya untuk membangkitkan rasa percaya diri dan cara Jawane kita makin dicocok, makin direwet, itu dosa kita itu berkurang itu kasarnya. Karena apa? Ayo sekarang saya fokus ke mangku. Mari mangku panjenengan ini, maaf kalau dikasarkan seperti pembantu, lebih kasar lagi. Ini gawean, ngabedi, terutama kematian. Makanya ini saya tegaskan, ayo sekarang di masing kelompok bentuk segera suka duka. Saya cerita ini kan saya ngamati 20 tahun saya di sini. Yang namanya ada kematian, ngabusi ya tunggu mangku nih, memantrani ya mangku nih. Ini nggak bener Pak sebenarnya, nggak bener ini. Nah ini maksud saya, nanti mari pelan-pelan umat itu diberi pengertian. Bukan berarti jenengan tidak mau, tapi ingat kepepet, siapa lagi kan. Nah tapi ingat bapak-bapak dan terutama bapak itu yang kerja di Mangku, jangan khawatir, ibarat catatan itu tidak akan tertukar istilah mekanisme Romo. Karma itu nggak ada. Pada pertemuan ini saya harap mari kita sepakati, ngomong nggak disambil, mempunyai kesepakatan
yang penting gegere cara Jawa itu kita mempunyai kesamaan. Perkara hiasan nih, kemudian harus sama dengan pakaian sih mungkin pakai kelambi, pakai celana. Perkara warna, harga itu jangan disamakan kan, betul ya? Itu jadi kita sepakati dulu, barang-barang. Monggo diambil dulu. Mohon Bapak Ibu dicariin tunjuk. Monggo. Monggo Mas, Mbak, Bu dicariin. Jarang. Jadi pada pertemuan ini saya tadi punya reng-rengan ya. Satu, saya ingin ngajak berusaha menjalankan sesana kita mampu dan kritik-kritik membangun dari pendeta ataupun Romo Swati yang pernah saya dengar saya sampaikan. Nanti kalau apa yang saya sampaikan ada yang bertentangan dengan yang jenengan alami, itu ampun tersinggung. Mari kita belajar berjalan sesuai petunjuk, sesuai kritikan seorang pendeta, entah siapa beliaunya. Kita berubah pelan-pelan. Itu harapan saya ya. Nah, satu, saya mempunyai reng-rengan tadi bagaimana tata pemujaan kita secara garis besar. Terus perkorong maka nanti tinggal baca. Kita punya 6 langkah masalah. Satu, serada keyakinan. Ini penting, paling pertama banget ya. Sebagai mampu pun harus yakin dulu. Kalau nggak yakin, hambar nanti ya. Terus kedua itu takwa. Takwa itu filsafat kita harus pelajari ya. Yang ketiga itu jenana, pengetahuan. Yang keempat itu susila. Nah, di susila ini yang perlu sekali kita saling asasi karena ini sangat kelihatan di masyarakat. Terus sesana itu etika kita sebagai mampu. Yang terakhir sarana. Tidak ada agama apapun tidak pakai sarana, omong kosong. Termasuk kita hidup itu pakai sarana. Kenapa? Paling singkat, paling sederhana, tubuh kita ini sarana. Jangan dikira mobil kok sarana. Sarana mana awak dewi. Nah itu jangan dikira enggak sarana. Nah, sarana ini ada 6. Ini pengelompokan dia mau. Satu, simbol atau yantra kalau bahasa agama. Simbol ini semua simbol. Ya. Jangan dikira enggak. Makanya kalau jenengan dibilang nyembah berhala enggak usah sakit. Kalau saya ngomong itu simbol, kita ngomong itu. Ya. Nah, mungkin para bos sering ngelakuin. Karena para bos sifatnya. Ya. Terus yang kedua mantra. Ya. Mantra itu kalau banyak salah kaprah di masyarakat. Mantra dikira jampi-jampi, dikira kayak apa? Makanya saya sing serem-serem juga ada sing inget kan. Nah ini nanti saya lebarkan sedikit untuk kita sebagai mampu ya atau sebagai kepala keluarga itu penting. Ini banyak di pemburuan itu banyak. Terus mudra. Nah mudra ini tidak wewenang kita, itu wewenang pendeta. Makanya jadi mampu atau jadi kita sebagai pelayan itu apa wewenang kita sampai gitu aja, jangan ingin lebih. Terus walaupun jangan boleh belajar itu boleh, karena merapat rasa boleh, boleh itu belajar. Dan ini dipakai untuk kesehatan bagus, tapi jangan untuk pas ngukur pacaran, kita belum berwenang. Oke, kalau ada yang ngeyel, lo nggak apa-apa pak ini nggak apa-apa, ya emang nggak apa-apa ini perlu kita tahu. Jadi sesaji itu ada 6 jenis juga. Dan ini sudah ada, jangan sering lihat, mungkin pengelompokannya. Pertama ada sesaji yang sifatnya pensucian atau corong itu untuk adus. Nah itu bukan dimakan. Nah itu namanya biakala, gurmangala, raya sekitar, pengulapan. 4 sebenarnya. Cuman ya kalau upacara besar, upacara ini memang 4-4-nya ada. Tapi kadang-kadang yang sering diambil cuman ini biakala sama area sekitar itu yang sering. Ini jenengan-jenengan atau bapak-bapak juga kelas-kelas harus tahu. Sama dengan sabun ya untuk mandi, jangan untuk makan. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi ada sifat sesaji yang sifatnya pensucian.
makan itu biasanya. Nah itu pun nanti dibagi lagi ya. Yang ketiga ada namanya untuk penyelamatan. Ada sesaji juga untuk sifatnya untuk penyelamatan. Contohnya misalkan ada kesurupan di tempat X, terus kita buat sesaji sana untuk nebus dan sebagainya. Contoh itu namanya sesaji penyelamatan. Terus ada namanya penebusan, menebus. Ada yang titik-titik misalnya. Kan gitu. Ini ada di masyarakat kan ada sebenarnya. Di Jawa ini masih. Terus pengorbanan, contohnya caru itu pengorbanan, dibuang. Jangan caru disurut. Yang lain pembebasan. Pembebasan ini pada saat orang ngapel. Ya itu garis besar ini langsung pulau ketik. Nanti silakan dibagi. Tapi ini mungkin ada yang sudah saya copy, ada yang belum. Mungkin monggo agak gampang sekarang di foto bisa. Itu ya. Tidak ada nanti. Terus kedua masalah tata luhur memuja atau pemujaan secara garis besar. Nah ini adik-adik semua harus tahu ya. Sifatnya seperti menerima tamu. Jadi yang menerima tamu, kalau kita menerima tamu otomatis kursi dibersihin dulu. Setelah itu tamunya diaturi, dinarah dulu. Setelah lungguh disuguhi. Setelah disuguhi dijak ngobrol apa tujuannya dan setelah diajak ngobrol sampaikan tujuan dan sebagainya. Setelah itu ya mohon maaf, terima kasih kan gitu. Nah setelah itu dipersilakan pulang. Itu intinya nih kok. Nah kenapa memangku? Nah, kalau pendeta saya nggak kritik atau nggak beri masukan ya. Kenapa mangku ada yang cepat, ada yang lama? Yang cepat dan lama itu bukan membersihkan, bukan mempersilahkan, ngobrolnya yang lama. Sama dengan rumah tamu ini nggak? Yang lama kan ngobrolnya biasanya. Kalau mempersilahkan kan gampang, ngobrol Pak rampung. Nah, ngobrol sama nyuguhkan itu yang lama. Lamanya di mana bapak-bapak atau adik-adik? Misalnya kan kalau nyuguhkan itu kan, nah kayak gini ya. Ada yang bilang monggo di dahar selesai. Ada yang bilang monggo Pak di dahar sekone, pisangnya, kucing, apa yang disebut? Tidak. Apakah salah? Tidak ada di Indo Bapak Ibu. Di konsep Indo sebenarnya tidak ada salah benar. Yang ada itu adalah karma. Yang ada itu adalah penilaian beliau. Sekarang kalau contoh saya contohkan, misalkan dilanjat atau disitu nanti lanjut gue misalnya, nah puguh misalnya nolong, penilaian masyarakat mesti maling, jelek dan sebagainya enggak? Kalau di agama ini tidak maling. Lihat dulu sebabnya. Nah, mungkin pun nolong untuk abdinya atau untuk siapa yang kelaparan. Tapi nilainya tetap yang nilai bukan saya, bukan jenengan, beliaunya. Oh nyolongnya nilainya -1 misalnya, terus mau nolong orang misalnya +2 umpamanya. Hanya gua dapat sangu 1 misalnya. Itu nanti yang menerima dia, jangan kita. Makanya di ini tuh nggak boleh menjustis atau apa ya kalau bahasa menghakimi. Nggak ada di ini tuh menghakimi. Ada di ajarannya jadi. Saya nikah apa misalnya atau nikah sekali, bapak tuh apa salah apa enggak? Kalau di ajaran konsep beda, nggak ada salah. Nilainya nanti beli. Nah itu jadi mari jangan nanti kalau melihat perbedaan jangan langsung memponis. Kalau sudah ngerti konsep ini, kita senyum aja. Dan tentu misalnya caru duluan adalah apa belakangan. Ini saya nunggu gara-gara apa skuter nih caru itu mana duluan apa kentongan apa kangen dokter lagi. Airnya apa sapunya ini apa uduran. Nah mangku yang temperamen kadang-kadang marah-marah dan sebagainya. Tapi kalau jangan sudah ngerti ajaran ini nanti jangan marah lagi, senyum aja. Ya, tapi memang ada sastranya mana juga. Jadi itu harapan saya. Jadi intinya itu wow. Jadi membersihkan diri kita dulu. Nah ini juga tidak harus dilihat orang. Kita melihat kondisi waktu.
Kalau waktunya sempit, menang wae membersihkan diri misalkan. Oh, misalnya si saya surat ini malu nggak usah diucapin. Gitu. Terus membersihkan tangan misalnya, ya cukup aja gini boleh. Kalau pakai kembang misalnya, menang aja gini boleh. Ya kadang-kadang kan ada yang seneng biar ketok misalnya wah dia sana mah suana mah kan. Jadi baru 10 belum sikile barang. Gitu. Jadi mari kita sekarang saya ngajak mari kita kalau jadi pelayan menantu ini ojo isin dibilang goblok, ojo gede sirai dibilang pinter makanya pun bersana. Nah, terus